Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Melina Putri Degasari dengan NPM 24040100015 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Arifin Dakwah. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari Universitas Islam Negeri Juraisiwo, Lampung. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Komunikasi Sosial Budaya dan Agama yang diampu oleh Bapak Dr. Aliandi Lumbu, Esos MKomI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah suatu proses pertukaran pesan antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya berbeda, baik dari segi bahasa, nilai, norma, kepercayaan, maupun gaya hidup. Tujuan dari komunikasi antar budaya adalah untuk saling memahami dan membangun hubungan yang harmonis meskipun dapat adanya perbedaan budaya. Di sini juga ada model-model komunikasi antar budaya menurut beberapa para ahli. Nah, yang pertama ada model intercultural communication menurut William B. Woodcock, dan yang kedua model communication between culture menurut Larry Alexander dan Richard Reporter. Dan untuk yang ketiga, model pan-dimension intercultural communication menurut Tom William. Untuk materi yang pertama, yaitu model intercultural communication menurut William B. Woodcock. Nah, William B. Woodcock ini adalah seorang ahli komunikasi yang terkenal dengan teorinya yang bernama pengelolaan kecemasan dan ketidakpastian. Dalam model ini membantu menjelaskan bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan dimaknai ketika perbedaan bahasa, nilai, kebiasaan, atau norma sosial yang mempengaruhi proses komunikasi. Model kedua yaitu Larry Alexander dan Richard Reporter, yaitu komunikasi antar budaya adalah proses ketika seseorang dari satu budaya berinteraksi dan berbagi makna dengan orang dari budaya lain. Mereka menekankan bahwa budaya sangat mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi, mulai dari cara berbicara, menafsirkan pesan, mengekspresikan emosi, hingga memahami sopan santun. Jadi, ketika dua orang dari budaya berbeda berkomunikasi, yang sebenarnya terjadi bukan hanya pertukaran kata, tapi juga pertukaran nilai, pandangan hidup, dan kebiasaan budaya. Dengan memahami perbedaan budaya, seseorang dapat menghindari prasangka, enthusiasme, dan stereotip negatif dalam berkomunikasi. Maka, keberhasilan komunikasi antar budaya bergantung pada kemampuan memahami dan menyesuaikan diri terhadap perbedaan budaya tersebut. Dan yang terakhir, model menurut waktu merupakan salah satu dimensi penting dalam komunikasi antar budaya, karena setiap budaya memiliki cara yang berbeda dalam memandang dan menggunakan waktu. Perbedaan ini juga bisa mempengaruhi cara orang berinteraksi, menepati janji, bekerja, bahkan membangun hubungan bersosial. Untuk model ini, menurut Bruno, dia membedakan dua jenis pola waktu utama. Yang pertama yaitu waktu monopolik dan yang kedua waktu polikrom. Memahami perbedaan ini membantu kita menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi antar budaya, seperti salah paham karena soal penempatan waktu atau kebiasaan. Untuk selanjutnya yaitu budaya dengan konsep waktu polikronik. Nah, waktu polikronik ini memiliki pandangan bahwa waktu bersifat fleksibel dan tidak kaku. Orang yang menganut pola ini cenderung melakukan beberapa kegiatan sekaligus, serta lebih mengutamakan hubungan sosial dibandingkan dengan ketepatan jadwal. Contoh, ketika di dalam sebuah organisasi mengadakan rapat atau acara, jadwal resmi mungkin tertulis di pukul 8, tapi kenyataannya acara baru benar-benar dimulai sekitar pukul 9 atau bahkan lebih. Hal ini bukan karena peserta tidak menghargai waktu, tapi karena mereka lebih menekankan pada suasana sosial dan kebersamaan dibandingkan ketepatan jadwal. Nah, selanjutnya yaitu konsep waktu monokronik. Nah, budaya yang menganut waktu monokronik ini menganggap waktu sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus digunakan secara efisien. Orang dengan pandangan waktu monokronik ini biasanya fokus pada satu kegiatan dalam satu waktu, menghargai ketepatan jadwal dan menilai keterlambatan sebagai bentuk ketidakdisiplinan. Contohnya, sebagai mahasiswa yang mengikuti perkuliahan, itu diharapkan hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, dosen pun biasanya memulai kelas sesuai jam masuk yang sudah dijadwalkan, dan mahasiswa itu
terlambat itu dapat dianggap sebagai bentuk kurang disiplin oleh dosen. Orang-orang yang mengikuti konsep waktu monokronik ini adalah orang-orang yang disiplin. Dengan demikian, kedua pola waktu ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki beragam cara pandang terhadap waktu, tergantung pada konteks sosial dan lingkungannya. Pemahaman terhadap perbedaan tersebut sangat penting agar seseorang dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi lintas budaya. Jadi kesimpulan dari model-model komunikasi antar budaya menurut ahli ini seperti komunikasi antar budaya menurut Woody Potts menyoroti pengolahan rasa cemas dan ketidakpastian, sedangkan menurut Samoser dan Porter itu lebih menekankan bahwa budaya mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi, sedangkan menurut Bruno itu menjelaskan perbedaan pandangan terhadap waktu, yaitu waktu konsep monokronik dan konsep waktu polikronik sebagai bagian dari dinamika komunikasi antar budaya. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.